melimpah di dalam Filipi 3 ayat 1-16, saudara. Kalau kita lihat perikop ini, saudara, itu berbicara tentang sukacita kita melimpah, itu berbicara tentang kebenaran yang sejati yang sudah kita terima. Kebenaran yang kita terima di dalam Tuhan bukanlah kebenaran yang palsu. Yang percaya, amin. Amin. Karena kebenaran yang kita terima adalah kebenaran yang sejati, hidup kita berubah. Haleluya. Amin. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bangkit dari kematian, bangkit dari maut. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak akan mungkin kita diselamatkan. Karena ada kebangkitan lah hidup kita diselamatkan, dosa kita diampuni. Haleluya. Sukacita melimpah, Bapak Ibu Saudara. Nah, terlepas dari keadaan kita, saudara. Terlepas dari keadaan kita, kita harus tetap bersukacita, yang kita alami, melalui perjalanan akrab bersama dengan Tuhan, kita akan tetap, mendatangkan sukacita, melimpah karena ada kekuatannya. Yang percaya, amin. Sekalipun kita menghadapi proses yang luar biasa. Kemarin hari Jumat kita doa di tempat ini, saya juga sudah sampaikan, terlepas dari semua pergumulan yang kita hadapi, kita punya usaha, punya tantangan kita, punya pergumulan dalam keluarga, punya semuanya. Mungkin juga bergumul dengan sakit, bergumul dalam segala finansial dan semuanya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita tetap bersukacita. Amin. Ini yang membuat perbedaan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun dompet kita isinya gopek, saudara, tapi mukanya bukan muka seceng, tapi mukanya muka yang penuh dengan kelimpahan Tuhan Yesus. Amin. Kita tidak sukacita kita tidak diukur dengan isi dompet kita, tetapi sukacita kita melimpah karena ada Tuhan Yesus yang ada di hati kita. Ada apa, saudara? Nah, hari ini kita sama-sama merenungkan, karena orang yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, saudara, hatinya pasti senang. Amin. Hatinya sukacita. Saya percaya saudara sudah melewati badai dalam hidup saudara setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, saudara, setiap tahun. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Karena perlindungannya yang kuat, yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya buat kita, mengapa orang percaya tetap mengalami sukacita melimpah sekalipun mengalami keadaan apapun, keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, keadaan miskin, apalagi dalam keadaan kelimpahan, dalam keadaan apapun juga kita tetap bersukacita. Amin. Karena Tuhan dalam hidup kita. Ini seperti di KKS saja suara yang meletup. Saya percaya kuasa Tuhan hadir dalam hati kita. Nah, kita sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara. Sukacita melimpah itu sudah ada dalam hidup kita. Kita sudah merayakan Paskah dan kebangkitannya. Dan hari ini kita sama-sama merenungkan semua apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam karyanya di kayu salib. Nah, mengapa orang percaya melimpah sukacitanya? Yang pertama, karena kita hidup di dalam anugerah Allah. Yang percaya kata amin. Amin. Karena kita hidup di dalam anugerah Allah. Mari kita sama-sama baca 3, 2, 1 ya. Hidup di dalam anugerah Allah. Amin, saudara. Kita bersukacita bukan karena hidup di dalam kekayaan dunia ini. Itu semuanya akan redup, saudara. Bukan dengan finance, bukan dengan apa lagi, saudara. Jabatan dunia ini, apa saja, saudara, keinginan dunia ini, saudara. Uang yang banyak segala macam. Kita berlimpah sukacita karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ada orang punya uang banyak, saudara, tetapi karena sakit penyakitnya tidak bisa diobati, bukan karena dia nggak punya duit, tapi karena tidak cocok obat yang dia terima, sehingga akhirnya dia harus pergi dan berangkat alias meninggal, saudara. Uang tidak bisa menolong kita pada saat apapun, saudara. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan. Sekalipun uang diperlukan, sekalipun uang perlu, segalanya perlu, tapi bukan segalanya uang, tapi Tuhan segalanya. Amin. Itulah yang membuat sukacita kita berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Kita sekarang belajar apa yang dikatakan di dalam Filipi 3 ini, Bapak Saudara. Bagaimana Paulus mengajarkan jemaat yang ada di Filipi untuk karena mentaati hukum Taurat. Jadi Paulus ini adalah orang Farisi yang mentaati hukum Taurat,
dan dia melakukannya tidak bercacat celah. Terus apa yang dikatakan dia? Bukan karena mentaati pun Taurat ini dia mengalami anugerah keselamatan yang daripada Tuhan sehingga dia bersukacita melimpah, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Katakan bersama-sama dengan saya, kepercayaan kepada Kristus. Kepercayaan kepada Yes, karena percaya kepada Kristus, tapi karena kebenaran di dalam Tuhan. Haleluya. Di dalam Filipi 3 ayat 8, saya bacakan lagi. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, Paulus tahu bahwa ini yang dia lakukan, yang dia berpikir benar di dalam Tuhan. Dia tidak berkata bahwa itu karena kebenarannya sendiri. Tapi apa yang dibilang? Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya, berguna saudara. Tetapi yang dimaksud Paulus ini bahwa keuntungannya menyelamatkan dia bukan karena pengetahuan akan tentang dunia ini, tetapi karena kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang telah merugi karena Kristus. Kita bersyukur kita adalah orang yang beruntung. Yang percaya kami beruntung. Beritahu kiri kanannya kamu sudah beruntung. Haleluya, amin. Itu sebabnya kita semangat melayani Tuhan bukan karena kita terima keuntungan dari siapapun, tapi kita sudah menerima keuntungan dari Tuhan. Katakan di tempat ini yang di dalam Filipi 3:7 sampai 8 ini saya bacakan lagi Bapak Ibu Saudara. Masa lalunya, kebenarannya sendiri tidak dia menganggap keuntungan, tapi keuntungannya adalah itu Tuhan. Kalau kita ada dalam Filipi 1 ayat 21 berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Ya, mati adalah sebuah keuntungan, saudara. Sehingga apa? Kalau dia hidup untuk berubah untuk Kristus. Ayat ini sangat dahsyat, saudara. Ikut Tuhan jangan takut, ya. Ikut Tuhan jangan takut untuk maju terus. Ada apa? Sekali Yesus selamanya Yesus. Sekali kebenaran di dalam dia, tetap kebenaran di dalam Tuhan. Amin, saudara. Meskipun sakit, ya. Istri saya kemarin kena campak air gitu, saudara, ya. Katanya campak 2 kali gitu, saudara. Dokter bilang ini 3 bulan, 6 bulan harus berobat, pasti ini menjala penyakitnya. Istri saya langsung bilang, tolak dalam nama Yesus di depan dokter itu, saudara. Tapi puji Tuhan hanya berapa hari sudah mulai kering, saudara. Semua karena kebaikan Tuhan. Jadi saya bilang, tahu nggak apa yang membuat saya bisa sembuh? Saya bilang karena salibnya itu disertai Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus dengar doa saya itu. Karena papi masih perlu membutuhkan mami, masih membutuhkan penolong, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ikut di dalam Tuhan itu ada keuntungan sekalipun sakit. Ada apa? Terlepas semuanya masalah kita, pasti ada keuntungan di dalam Tuhan. Pasti ada keajaiban di dalam Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayat 8. Malahan segala sesuatu pokok rugi, kata Paulus bilangnya. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus. Apa yang dia anggap sampah itu kebenarannya sendiri. Dia anggap sampah, dia buang semuanya, tapi dia mengikut Tuhan. Saudara mungkin pernah dengar kisah Paulus. Dulunya dia Saulus mengejar orang-orang percaya, bahkan ya dibinasakan. Tetapi hari itu Paulus bertobat, saudara. Dia ketemu Tuhan, matanya sampai buta, saudara. Namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Hidupnya berubah karena Tuhan. Paulus mengalami kebenaran yang sejati. Nama kita mungkin namanya Pak Hussein, ya? Tapi ketemu Tuhan Yesus nggak perlu namanya berubah, tapi hati yang sudah berubah. Haleluya. Sekali Yesus selamanya Yesus. Haleluya. Saya percaya karena sukacita kita di dalam Tuhan. Masih yang tadi. Nah, lebih mulia daripada semuanya karena dia, aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi pengalaman kita sampah di hadapan Tuhan. Pengalaman kita diselamatkan itu karena anugerah Tuhan. Ada amin? Bukan karena kita baik, saudara,
tapi karena Tuhan yang baik. Haleluya. Tetapi karena kita sudah memperoleh anugerah Tuhan, perlu semuanya anugerah Tuhan itu untuk beribadah, perlu berdoa. Nah, pertanyaannya buat kita juga, bagaimana hidup di dalam anugerah Tuhan? Nah, next saudara, kita lihat ini gaya hidup kasih karunia saudara. Jadi karena kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima anugerah Tuhan, ya hidup kita harus berdoa. Hidup kita juga harus mengucap syukur. Ada amin? Jangan hanya bilang, ya Tuhan sudah selesaikan di kali salat. Iya benar, tapi bagaimana hidup kita setiap hari? Nah, kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 6. Saya bacakan bagaimana Paulus meneguhkan mereka yang ada di sana untuk mereka mengucap syukur sekalipun mereka sudah menerima anugerah Tuhan. Dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi bagaimana gaya hidup orang percaya yang hidup di dalam kasih karunia? Ya, berdoa, menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Ada amin? Rasanya aneh kita sudah menerima anugerah Tuhan tidak berdoa. Rasanya aneh tidak beribadah, nggak datang mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya orang yang menerima anugerah Tuhan pasti hatinya mengucap syukur. Kayak tadi yang hujan yang dinaikkan oleh Wesna, ku berikan hatiku dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku. Karena dia tahu anugerah Tuhan, dia berikan semua kepada Tuhan. Ada amin saudara? Tuhan melihat hati kita. Amin. Amin Ibu Linda. Haleluya. Tuhan melihat hati kita. Walaupun kita nyanyi yang enggak segitu bagusnya, tapi kalau hati kita menyembah Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Ada amin saudara? Itu sebabnya tetap mengucap syukur, tetaplah berdoa, tetaplah menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya selalu berdoa buat teman saya, Gersela, ya, sama Dewi dan istri saya. Kalau mereka pergi sekolah, saya tumpah tangan setiap pagi. Saudara, Tuhan pakai anak saya, Tuhan lindungi mereka dengan kekuatan-Mu yang sempurna. Saya tahu bahwa mereka selalu dijaga Tuhan. Semua diri begitu. Kami sama istri berkomitmen untuk mendidik anak, kita bawa mereka di jalan Tuhan. Sekalipun istri saya punya pengalaman di dalam pendidikan, dalam sekolah segala macam, tapi kadang-kadang kami harus bawa anak kami untuk menekankan mereka mengandalkan Tuhan. Di saat-saat mereka belajar membaca, mengeja, ya diajari, ayo kamu berdoa, minta Tuhan tolong kamu untuk kamu bisa baca, bisa nyanyi. Dulu Geresewa nggak bisa nyanyi saudara. Sekarang dia kalau nyanyi puji Tuhan, memuji Tuhan luar biasa. Bukan karena dia dapat piala juara satu, bukan karena itu, bukan. Tapi karena memang hatinya kami doakan biarlah dipersembahkan untuk Tuhan. Puji Tuhan, ternyata Gaby juga kemarin dia juara satu, yang Bapak menyanyi saudara. Ya, puji Tuhan. Kami bilang talenta yang Tuhan berikan kepadamu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Kemarin dia nyanyi ya di sini ya. Waktu kebangkitannya, kita melihat kebangkitan Tuhan. Dia nyanyi juga di depan banyak orang ramai, saudara. Saya bersyukur Tuhan memberikan anak-anak buat kita untuk kita didik di jalan Tuhan. Saya juga bersyukur Trevor, ya, Tuhan pakai juga, saudara. Ya, papanya, ya, Tony, saudara, Tommy yang memberkati bersama istrinya, yang bagaimana anak ini bisa menjadi hidup di jalan Tuhan, mendidik anak. Dan kemarin dibaptis, ya, puji Tuhan ya, dan sudah menyerahkan hidupnya, dosanya sudah diampuni dan dikuburkan bersama dengan Tuhan dan hidup menjadi ciptaan yang baru. Itulah arti kebangkitan di dalam Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang baru dan dia sudah menyerahkan hidupnya, dia melayani Tuhan. Sangat berbeda saudara. Dan saya bilang juga anak-anak zaman sekarang biasanya sulit untuk melayani. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Tetapi anak-anak kalau ada di jalan Tuhan hidup melayani itu luar biasa. Tuhan memakai kita. Amin. Saya dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani umur 23 tahun saudara. Saya sungguh-sungguh melayani Tuhan umur 21 tahun dan 23 saya sungguh-sungguh lebih lagi saudara. Saudara, saya percaya saya sangat kagum kalau Tuhan pakai anak-anak muda, dipakai Tuhan untuk melayani.
Anak saya umur 6 tahun, dia percaya Yesus. Dia bilang, saya lihat Tuhan Yesus Papi. Saya berdoa sama maminya untuk terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan secara pribadi. Saya kagum kehadiran Tuhan. Untuk bisa pakai anak-anak kita untuk melayani dan berdoa. Saya dengar kalau dia berdoa di kamar, Tuhan tolong Papi, Tuhan tolong pelayanan Papi. Sebelumnya kami mengalami masalah, tantangan dan segalanya, tapi mereka selalu berdoa buat kami supaya kami tetap di jalan Tuhan. Jangan anggap remeh doa anak-anak. Kadang-kadang saudara, anak-anak itu Tuhan bisa pakai untuk berdoa, untuk memberikan kesaksian-kesaksian yang biasa. Walaupun dia main-main prosotan, ya kan, terus kencing gimana gitu misalnya, ya, terus dia main segala macam. Tapi kalau dia di kamar, saudara, dia bisa berdoa luar biasa, ya. Jadi anak-anak itu bisa pakai untuk berdoa, dipakai Tuhan untuk melayani dan memenangkan jiwa-jiwa. Sebabnya hiduplah di dalam kasih karunia. Ada apa saudara? Berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Mazmur 113 berkata bahwa ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah bahwa kita sudah disembuhkan. Ada apa? Kita bangun pagi, ya, jangan cepat-cepat minta permohonan doa. Tuhan tolong saya, berkati saya, jangan cepat-cepat minta pertolongan itu saudara. Kita tahu bahwa itu perlu. Tapi mari kita bersyukur mengingat kebaikan Tuhan. Kau sudah selamatkan saya, Tuhan Kau sudah menyembuhkan saya walaupun masih sakit. Tapi ingatlah kebaikan Tuhan. Kau pernah ditolong Tuhan. Tuhan, aku bersuka cita karena Kau di dalamku. Bersuka cita. Saudara, saya percaya sukacita melimpah karena Tuhan di dalam hidup kita. Kita melayani di tempat ini, saya melihat ada orang yang sukacita di tempat ini. Tidak tergantung dengan banyaknya di tempat ini, tidak tergantung dengan tim yang ada di tempat ini, tapi karena kita sehati, ya, satu jiwa, satu kasih di dalam anugerah Tuhan. Amin. Saya percaya ada jawaban doa ini. Saudara datang ke tempat ini rindu mendapatkan jawaban doa, pasti hari ini dapat jawabannya. Percaya kan? Amin. Saudara merindukan ada keajaiban, pasti terjadi. Kalau saudara punya hati sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan melepaskan apa yang di belakang saudara, tapi mengarahkan pikiran saudara kepada tujuan mahkota kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kasih karunia. Jangan takut, jangan khawatir. Ada amin? Karena kita hidup di dalam kasih karunia. Apa yang saudara alami hari ini sehingga membuat saudara tidak bersukacita lagi, membuat saudara terhalang itu tidak bersukacita, bahkan saudara bersungut-sungut atau juga khawatir dalam hidup saudara? Mungkin dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan apa saja saudara. Tapi firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kristuslah yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, percayakan amin. Karena Kristus yang memberi kekuatan kepada kita, sukacita melimpah. Haleluya. Ayat 19-nya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. Dan ini yang menjadi doa kita, saudara. Pada saat kita datang di hadirat Tuhan, kita perkatakan dan imannya yakini saudara. Segala perkara dapat kutanggung dari Kristus yang memberi kekuatan. Dan Allah akan memenuhi segala keperluanku. Haleluya. Jangan cepat-cepat pinjam uang sama orang. Kalau ada masalah, jangan cepat-cepat mencari jalan pintas pinjol gitu ya. Jangan cepat-cepat andalkan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Haleluya. Tuhan pasti kasih jawaban. Ini ayatnya, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Keperluan itu apa? Sukacita melimpah. Hati yang senang adalah obat. Tapi apa? Semangat yang patah memberikan doa. Kalau kita bersukacita pasti ada jawaban doa. Haleluya. Waktu kita ditekan, firman yang keluar. Waktu kita ada masalah, firman yang keluar. Bukan gosipin orang, bukan jatuhin orang, bukan menyalahkan orang lain, ya. Walaupun berduka, jangan menyalahkan orang lain. Bahkan nanti bisa jadi marah-marah. Ada yang begitu, tidak mengingat kebaikan Tuhan lagi gitu. Ada yang kayak gitu, ya, lagi berduka, oh malah berantem, menyalahkan satu dengan yang lain. Mana ayat ini nggak keluar? Tapi firman Tuhan bilang apa? Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saya bersyukur
Tuhan sangat-sangat bersyukur Dia menjawab doa kita, kita mengambilkan semua apa yang sudah Tuhan berikan di tempat ini. Dan saya bersyukur, saudara, dari berapa orang ini saya percaya Tuhan akan nyatakan segala kebaikan Tuhan. Amin. Saya melihat orang-orang yang tulus, saudara, di komsel ya, bersuka cita, yes, di tempat Rudi ya, bersuka cita, saudara. Saya dengar pengalaman Rudi, dan saya nggak apa-apa ya, kasih saksian ya. Dia cerita sama saya, Pak, kemarin saya dapat perubahan hidup katanya. Maksud saya ada kira sebulan yang lalu, tapi hari ini saya mau katakan bahwa saya tidak merokok lagi. Haleluya. Tenang bagi Tuhan kita. Karena apa, saudara? Karena itu dianggapnya sampah, tapi kemuliaan Tuhan yang lebih berharga dalam kehidupannya. Dia melupakan semuanya, dia tahu bahwa Tuhan menyatakan segala keperluan menunjukkan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan hidup kita berubah sempurna seperti Dia. Selalu ingat dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jangan menghakimi, jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kita ingat saja mengucap syukur bahwa Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Yang percaya amin. Tuhan sanggup. Haleluya. Sukacita melimpah hanya di dalam anugerah kasih karunia. Yang percaya amin. Jadi sukacita melimpah di dalam anugerah Tuhan. Hanya ada di dalam Dia. Tidak ada di dalam Dia. Tidak ada di luar Dia maksudnya. Hanya di dalam Yesus kita bersukacita. Haleluya. Sangat bersyukur kita bisa mengenal Tuhan. Sangat bersyukur kita bisa menerima Tuhan Yesus Juru Selamat kita secara pribadi. Banyak yang di luar sana yang mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi kita beribadah tidak dibatasi dengan tempat, di mana saja kita bersyukur. Ada apa? Waktu kita bawa mobil kendaraan, kita bisa menyembah Tuhan sambil menangis. Tapi jangan tutup mata terus, saudara. Hati-hati, ya. Nabrak kucing orang atau nabrak pula, saudara. Tapi kita percaya kuasa Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya. Waktu saudara olahraga, saudara ingat kebaikan Tuhan. Waktu saudara melakukan aktivitas sekali, saudara mengingat kebaikan Tuhan. Karena hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi dengan tempat. Karena kuasa darah dan bala, kita bisa masuk ke tempatnya yang maha kudus. Haleluya. Dan inilah menjadi berkat kita, saudara. Berkat sukacita, tidak ada tuduhan di hadiratnya, tidak ada penghakiman di hadiratnya, tidak ada yang menyalahkan kita di hadiratnya. Kita bisa masuk di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Inilah sukacita kita yang melimpah. Tidak ada yang menghakimi, saudara, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Itu sebabnya kita bersukacita, bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menerima kita menjadi anak-Nya. Haleluya. Itu sebabnya terus memperkatakan firman Tuhan dan imani, ya, bukan hanya memperkatakan, tapi imani firman Tuhan. Segala perkara dan berutang dia oleh Kristus yang memberi kekuatan kepada itu. Di Besra kemarin dia oleh membuka usaha, ya, minimarket ya. Ya. Dia minta sama Tuhan bersama dengan suaminya, Tuhan tolong kami membuka usaha. Apa ya gitu? Tuhan kasih iman untuk mereka buat minimarket supaya mereka juga bisa, ya, mengatur waktu untuk melayani Tuhan juga. Mereka juga hidup untuk orang-orang dan bangsa-bangsa bisa dilayani lewat doa mereka, lewat komunitas yang berkenal Tuhan. Bapak Saudara, Tuhan tahu kerinduan hati kita. Amin. Sekalipun pekerjaan yang sulit banyak, saudara. Ya, apa saja yang sulit menurut saudara, sepertinya mustahil saudara dapat berkat. Tapi hari ini bilang apa? Segala perkara dapat bertanggung jawab dan Kristus memberi kekuatan kepada Tuhan. Tadi kita sudah baca ayat ini, saudara. Saya percaya semua karena Tuhan yang memberi kekuatan. Amin, saudara. Amin. Nah, yang kedua, Bapak Saudara, berkat dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Sukacita yang melimpah. Kenapa, saudara? Hidup di dalam kebenaran yang sejati. Amin, saudara. Kita baca hidup di dalam kebenarannya yang sejati, bukan kebenaran yang palsu. Kita baca hidup di dalam kebenarannya yang sejati. 3 setia. Hidup di dalam kebenarannya yang sejati. Kebenaran firman Tuhan. Saudara,
Yang pertama tadi kita sudah ingat bahwa mengapa kita sukacitanya melimpah, karena kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Yang kedua, karena kita hidup di dalam kebenarannya. Nah, firman Tuhannya saya baca Filipi 3 ayat 4 sampai 7. Ini yang Paulus katakan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itu tadi saudara, dia orang Farisi, orang yang taat dalam hukum Taurat. Tapi dia bilang, jika ada orang lain menyatakan dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi Paulus katakan, dia lebih lagi saudara, mentaati hukum Taurat. Apa dikatakan? Dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi itu yang mau katakan, bahwa itu sampah, saudara. Ya, jadi tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kamu rugi karena Kristus. Jadi sukacita kita, seperti Paulus katakan di tempat ini dalam ayat 4 dan 7 ini, saudara, sampai 7 ini, tapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagi sekarang kamu rugi karena Kristus. Karena apa? Miliki Tuhan Yesus. Yang percaya kan? Nah, inilah menjadi sukacita kita, saudara. Apa yang kita dapat dari kehidupan Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa semua itu dianggap dia tidak menguntungkan, tapi kehidupan di dalam Tuhan yang menguntungkan dia, hidup di dalam kebenaran. Nah, di dalam ayat 8 saya baca Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dia memperoleh Kristus. Kita bersyukur kita menjadi milik Tuhan. Yang percaya kan, amin? Kebenaran yang sejati kita sudah menjadi milik Tuhan. Amin. Tuhan yang menjadi kurios, menjadi penguasa dalam hidup kita. Haleluya. Dia sudah menjadi penguasa dalam hidup kita. Kita sudah percaya Yesus, kita terima Yesus. Mungkin ada orang yang belum percaya Yesus, terima bahwa dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ada amin, saudara? Dia adalah juru selamat dunia. Karena bahwa siapa percaya kepada tidak binasa. Luar biasa, saudara. Nah, hidup di dalam kebenaran yang sejati ini, saudara, ada gaya hidupnya. Apa gaya hidupnya yang harus kita pelajari? Yang pertama, saudara, gaya hidupnya kita memiliki pikiran kasih dan kebenaran. Mari sama mengatakan pikiran kasih dan kebenaran. 3, 2, 1. Pikiran kasih dan kebenaran. Nah, ini gaya hidup kebenaran, saudara. Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran kasih. Filipi 4 ayat 8 saya baca. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan apa dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi bukan yang kita pikirkan, ya, tapi pikirkanlah kebenaran itu, saudara, ya, yang manis, yang sedap didengar, yang adil. Tuhan itu adil. Jadi jangan kecewa dengan Tuhan, ya. Siapa di sini yang pernah kecewa dengan Tuhan? Bertobat, saudara. Mungkin dia bergumul begitu berat dalam hidupnya, sehingga dia kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Filipi 4:8 dikatakan, pikirkanlah Tuhan itu mulia, Tuhan itu adil, Tuhan itu suci. Ada apa? Pujian bagi dia. Kita bisa dengar pujian dan kebenarannya. Dan pujilah dia. Pikirkan semua itu di dalam Tuhan. Nah, kita sama-sama apa yang kita bangun di dalam pikiran dan kebenaran, saudara. Filipi 3 ayat 10 saya bacakan kepada saudara. Yang kehendaki yang mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menaklukkan dunia ini melalui pikiran kasih dan kebenaran, karena kita sudah merdeka di dalam kebenaran. Ada amin, saudara? Nah, bagaimana hidup pikiran kasih ini tetap terus tinggal di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita? Yang pertama, hiduplah di dalam pengenalan akan Tuhan. Ada amin? Pengenalan di dalam Tuhan, yang mengenal dalam kata Yunania ini, Bapak Ibu Saudara, itu namanya ginosko. Jadi mengenal Tuhan, ya, mengenal dia, ginosko dengan Tuhan. Artinya
mengenal, mencari tahu di dalam Tuhan. Kita bukan hanya tahu dengan rasional kita gitu, tapi kita bisa memahami Tuhan dengan kuasa rohnya, saudara, dengan kebenarannya, mengenal dia di dalam kuasa kebangkitannya. Tanpa kebangkitan Kristus mati dan bangkit dari kematian dan maut, tidak ada penebusan dosa. Karena darahnya dicurahkan, dia bangkit dan naik ke surga. Dia memberi tempat kepada kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita mengenal dia, dan ini yang menjadi pikiran kasih dan kebenaran. Kita bisa mengasihi banyak orang lain karena Tuhan mengasihi kita tidak setengah-setengah, tapi sepenuhnya. Ada yang saudara? Banyak di dunia ini sedang mengomong-omongkan doktrin tentang pengenalan Allah. Allah Tritunggal. Supaya apa? Supaya orang tidak lagi mencari Tuhan, tapi mencari manusia, mencari pendeta. Kalau ada masalah, mencari orang-orang yang hebat, yang punya karunia segala macam, tapi tidak datang kepada Tuhan. Tapi Paulus bilang, ya bukan dari mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, datang kepada Tuhan. Ada amin? Kalau ada masalah, datang sama Tuhan, jangan datang sama orang lain atau minta pertolongan dari orang lain dulu. Datang sama Tuhan, Tuhan pasti kasih hikmat kepada kita. Ada amin, saudara? Amin. Pengenalan luar biasa yang Tuhan ajarkan buat Paulus itu, dia mengenal Tuhan yang dahsyat, mengenal Allah Tritunggal dalam kehidupan. Dia tahu, dia mengenal. Di dalam Filipi 2 ayat 5 dia berkata apa? Ini hendaklah kamu dalam hidupmu mengenal pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus Tuhan. Walaupun dalam rupa Allah tidak mengenal setara dengan Allah, ya, melainkan apa? Dia mengosongkan diri dan merubah menjadi sama, ya, seperti manusia. Dalam keadaan manusia dia taat dan sampai mati di kayu salib. Dan banyak orang menyelewengkan, Tuhan kita bukan manusia, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Dialah Yesus. Amin. Dialah Allah Tritunggal. Allah kita satu, yang kita sebut Bapa, dan memiliki firman yang sudah menjadi manusia. Yang 1 ayat 1. Pada mulanya dalam firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Roh Kudus adalah kuasa kebenaran yang kita terima setelah Yesus naik ke surga. Kita tidak sendirian, kita ditemani ada Roh Kudus. Ada apa, saudara? Jadi Allah kita ketiganya yang esa. Haleluya. Allah kita tidak tiga tapi satu. Berapa Allah kita? Satu. Kita jangan diselami orang lain. Berapa Allah kita? Tiga juga. Allah kita satu. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, berarti tiga dong? Enggak. Satu. Di dalam, tiga di dalam satu. Allah kita adalah satu. Amin, saudara? Kita mengenalnya di dalam kuasa kebangkitannya. Tuhan kita, itu sebabnya Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama, supaya segala apa yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan di bawah bumi tunduk takluk di hadapannya, di dalam kuasa namanya, supaya semua bertutur lutut, ya, dan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Saudara, pujian yang tadi kita naikkan tadi luar biasa. Kita sebut Tuhan, ku berikan hidupku. Itu rasanya tuh keagungan Tuhan itu nyata di hati kita, ya, bahwa dia berinkarnasi menjadi Tuhan, ya, artinya menjadi manusia. Maksudnya menjadi manusia itu dahsyat, saudara. Dia bisa tinggalkan surga dan dia mengambil rumah hamba menjadi sama seperti manusia dalam Filipi 2, saudara. Dan dia adalah Tuhan Yesus kita. Haleluya. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita, pikiran kasih dan kebenaran, sehingga kita tidak disesatkan dengan kebenaran yang palsu, tapi kita dibenarkan dengan kebenaran yang sejati di dalam Tuhan. Amin, saudara. Sehingga kita bersuka cita. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita heran, ya? Tuhan kita dahsyat dan hebat. Masih belum. Nah, yang selanjutnya bahwa kita juga hidup di dalam pikiran kasih dan kebenaran, hiduplah di dalam pengenalan Tuhan. Yang kedua, saudara, hidup di dalam persekutuan, koinonia, ya, dalam penderitaan. Jadi dalam bahasa Ibrani-nya, Yunani-nya itu koinonia itu kayak seperti tangan, ya, kita partner, ya. Nah, di dalam hadirat Tuhan, di dalam doa, di dalam ibadah, kenapa
kita di dalam ibadah memuji Tuhan, ya, yang PW, tim musik semuanya memuji Tuhan dan sungguh-sungguh luar biasa. Kita berkomunion di dalam Tuhan, kita berpartnership di dalam Tuhan. Tidak ada menganggap wanita yang lebih hebat, pria yang lebih hebat, tidak ada. Kita sama di hadapan Tuhan. Ada lain? Itu sebabnya kita beribadah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang saudara? Kita mengalami kuasa di dalam persekutuan dalam penderitaan. Nah, untuk hidup di dalam pikiran kasih dan kebenaran, tetap memerdekakan kita, hiduplah di dalam persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Amin, saudara. Saya bersyukur teman-teman yang sudah semangat di dalam persekutuan, saudara juga mengalami banyak kelimpahan di dalam pengalaman saudara dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, hidup di dalam pikiran kasih dan kebenaran, yaitu apa, saudara? Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, mengambil bentuk yang sama dalam karakter dan perilaku Kristus melalui karya Roh Kudus, ya, sumarto. Jadi ini bahasa Yunani-nya bahwa kita percaya bahwa sifat Allah yang nyata dalam hidup kita, bukan lagi sifat dunia ini, tapi sifat dari Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Yang tadinya marah-marah, sekarang sudah sabar. Sabar di sini marah-marah terus. Lihat kucing marah, lihat anjing lewat marah, masakan gosok marah, lihat suami marah, semuanya marah, Tapi maksudnya di sini bahwa mengenal dia, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, artinya apa? Sifat-sifat duniawi kita telah mati, ego kita telah mati, saudara. Menjadi sumarto, mengambil bentuk yang sama dalam karakter Kristus. Dua roh yang ialah kasih, sukacita, dan sejahtera. Langsung juga ada kesabaran. Ada amin, saudara? Hidup di dalam pikiran kasih dan kebenaran itu adalah, Bapak Ibu Saudara, kita mengambil bentuk yang sama dalam karakter perilaku Kristus. Dan minta kekuatan Roh Kudus untuk kita tidak gampang marah-marah. Saya juga masih ada, tapi jangan marah-marah terus, saudara. Ya, marah-marah terus lupanya bisa panjang, saudara, ya. Bisa panjang, terus bukan itu aja, stres, penyakit yang masuk, saudara. Apalah dayanya. Itu semuanya kalau ada masalah besar dikecilkan, ya. Masalahnya kecil dihilangkan. Jangan nggak ada masalah di masalah, cari masalah, ya. Jangan. Banyak orang begitu kan, cari masalah. Jangan, ya. Tapi kita mau cari kebenaran. Amin. Cari kebenaran akan memerdekakan kita. Haleluya. Nah, ini terakhir, bukan. Apa yang ada dalam pikiran kita akan muncul dalam tindakan kita. Yang kita baca, apa yang ada di dalam pikiran kita akan muncul dalam tindakan kita. Kalau itu kebenaran, pasti tindakan kita adalah kebenaran. Tapi kalau itu kebencian, kemarahan, itu akan muncul tindakan kita marah-marah. Itu sebabnya hiduplah dalam pikiran kasih dan kebenaran. Mari berita pikirannya hidup di dalam pikiran kasih dan kebenaran. Amin. Amin. Ya, ingat pikiran kasih, pikiran kebenaran, ya. Ada di dalam persekutuan, ada di dalam pengenalan. Renungkan firman Tuhan setiap hari dan aminkan ayat itu, saudara. Dan juga saudara, kita bersumarto, artinya biarlah kita renungkan, ya, semua karakter yang tidak baik ini menjadi karakter yang benar, dituntun oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Apakah bisa, saudara? Bisa. Bisa? Amin. Coba lihat kiri kanannya. Saya melihat Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Haleluya. Berarti saudara berubah, saudara. Amin. Hidup kita berubah. Haleluya. Nah, ini kesimpulan yang terakhir, kita mau berdoa. Nah, sukacita melimpah. Nah, mengapa kita mengalami sukacita melimpah? Di kesimpulan ini, sukacita kita melimpah hanya hidup di dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Ada apa, saudara? Kita hidup di dalam anugerah kasih karunia. Ingatlah, mengucap syukurlah bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kita, sudah mengampuni dosa kita. Ada apa, saudara? Hiduplah dalam persekutuannya dengan anugerah. Yang kedua, miliki gaya hidup pikiran kasih dan kebenaran. Yang tadi, saudara, kita tetap ada di dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup dalam persekutuan, baca pakaian, ya, merenungkan, ya. Kita membaca firman Tuhan, membagikan, saudara, dan melakukan, saudara. Ya, gaya hidup Allah, pikiran kasih dan kebenaran. Ada yang kemarin Akong dan Pak Kasih datang ke tempat ini. Ada kira-kira 4 minggu yang lalu, saudara, dia banyak hafal firman Tuhan dan dia juga aminkan firman Tuhan.
Ternyata banyak jiwa-jiwa yang dia selamatkan. Dia tolong orang lain, saudara. Saya percaya Tuhan pakai kita membantu diri kita sendiri. Kita tahu bahwa kita datang ke dunia ini bukan untuk mementingkan diri kita sendiri. Ada amin, saudara? Tapi ada maksud tujuan Tuhan. Untuk apa? Menggenapi amanat Tuhan, saudara. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita akan muncul dalam tindakan kita. Kalau kebenaran yang ada dalam pikiran kita, tindakan kita akan muncul dalam kebenaran. Ada amin, saudara? Sukacita melipat dalam hidup kita. Haleluya.